Salam, salam, apa? Salam. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali lagi pada saat ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Waktu di Nabire, haleluya. Pada saat ini kami kembali lagi, Bapak suruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini dan saat ini kami sampaikan yang berhubungan dengan Bapak suruh menyampaikan, yaitu dengan tema yang Bapak sendiri bilang bahwa kamu adalah orang-orang kepercayaan yang dipercayakan Yahweh untuk membuka rahasia-rahasia itu, rahasia-rahasia Injil Kerajaan itu dari Papua. Itu tema, saudara-saudari terkasih, yang akan kami sampaikan. Haleluya. Dengan demikian, pada saat ini, haleluya, kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, hamba terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan apa yang Bapa bukakan kepada kami, itu yang kami lanjutkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Amasia kepada segala bangsa, segala manusia, baik itu yang ada di Papua maupun juga yang ada di luar Papua, Indonesia, dan juga di dunia, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus di sini. Haleluya. Kami tidak angkat masalah tayul-tayul dari dongeng nenek-nenek tua pada zaman-zaman dahulu di atas Papua, tetapi kami mengangkat apa yang Bapa sedang bukakan di akhir zaman, di mana Bapa telah memilih kami untuk Bapa memberitahukan rahasia yang berabad-abad lamanya, rahasia Injil Kerajaan yang berabad-abad Engkau sembunyikan bagi dunia ini, baik itu bagi para nabi, para rasul terdahulu, maupun juga bagi kami di akhir zaman, dan juga dari berbagai hamba Tuhan dari dominasi gereja, maupun juga dari bangsa-bangsa di seluruh dunia, yang Bapa baru bukakan di atas Papua. Terima kasih Bapa, di dalam nama itulah berita kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat, menggenapi kegerakan kitab Wahyu. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, apa yang Bapa bisikan dari lewat telinga, dan apa yang Bapa beritahukan dari tempat yang beritakan itu di atas atap rumah. Haleluya. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari terkasih, haleluya. Sebelum kita lihat lebih jauh, kita baca dulu. Ada beberapa ayat yang kita angkat di sini. Haleluya, yang Bapak suruh bukakan, yaitu Logos dan Rema. Baik, kita buka yang pertama adalah dasar firman Tuhan Matius 10 ayat yang ke 26-27. Ya, Bapak baca. Matius 10 26-27. Matius 10 ayat 26 dan 28. 26-27. Ya, baca. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ya, saya baca lagi di 1-2 Korintus 4:3-6. Jika janjian kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Yesus, yang adalah gambaran ilahi Yahweh. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Amasia sebagai Adonai, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yahweh Yesus.
Sebab Yahweh yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Yahweh yang nampak pada wajah Yesuha. Haleluya. Ya, Bapak baca lagi di Markus 4, 21, 23. Markus 4, 21 ayat 21 dan 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantan atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Ya, Bapak ini sudah umur 70 tahun, tapi dia baca seperti pemuda. Haleluya. Jadi Bapak bisa lihat tulisan besar kecil tuh. Bisa lihat, Haleluya. malam saja bisa duduk baca Alkitab. Haleluya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Di atas Papua ini, haleluya, Tuhan bikin Adonai Yahweh buat anak-anak kecil saja Tuhan bisa pakai. Orang yang belum pernah sekolah teologi yang lain Tuhan pakai. Haleluya. Dan juga orang tua seperti Bapak dan orang ini juga Tuhan bisa pakai. Haleluya. Luar biasa. Ya. Puji Yesus Hamasia Adonai. Haleluya. Itu kesaksian. Nah, berangkat dari apa yang kami mau sampaikan sesuai tema tadi, bahwa kamu adalah orang-orang kepercayaan yang dipercayakan Adonai untuk membuka rahasia Injil Kerajaan itu. Itu tema. Haleluya. Sebelum munculnya tema ini, hal ini dia datang dari setelah kami berdoa. Ada banyak orang yang percaya apa yang kami sedang beritakan, ada yang belum percaya, ada yang percaya, ada yang ragu. Ada yang menyatakan bahwa itu mereka angkat cerita dari cerita-cerita dongeng moyang-moyang. Moyang orang Papua punya dongeng-dongeng, doa angkat berdom sampaikan. Ada yang bilang begini, itu dari tahyul. Seperti itu. Walaupun itu orang rohani, orang bilang orang Kristen, yang bukan Kristen, orang Papua, luar Papua, banyak kan. Nah, di antaranya itu banyak juga yang berbicara seperti itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi pagi yang ini yang kami berdoa tanya Tuhan. Kami berdoa tanya Tuhan, waktu kami berdoa tanya Tuhan bilang begini. Suara Tuhan yang pertama Tuhan datang itu, Tuhan bilang begini. Biarlah tertutuplah bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi terbukalah bagi orang-orang yang sedang berdoa tanyakan semua rahasia Adonai di akhir zaman. Haleluya. Jadi tertutup bagi mereka yang tidak percaya, tertutup bagi mereka yang tidak berdoa tanya Tuhan. Apa berita itu benar atau tidak? Dan terbuka bagi orang-orang yang menyanyikan Tuhan tentang kedatangannya, tentang rahasia-rahasia, tentang Yesus itu sendiri, tentang Injil Kerajaan itu sendiri. Haleluya. Jadi itu pertama dia datang. Setelah itu kami berdoa lagi tanya Tuhan. Haleluya. Waktu kami berdoa tanya Tuhan, Tuhan kasih firman Tuhan di tadi Matius itu, Bapak. Yang tadi Bapak baca itu. Matius 10 ayat 26 27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Haleluya. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.
Haleluya. Haleluya. Orang may bilang itu kicing mana lengai bukat temena. Artinya itu Tuhan berbicara lewat dalam roh melalui suara kepada orang yang Tuhan mengendakinya. Haleluya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, ketika firman Tuhan itu datang, saya teringat kembali dulu Bapak Muliawan, tokoh karismatik Papua, Penda Situma, Sinti Tuma. Yang umur Bapak itu sudah sekitar berapa tahun baru dia meninggal di Jayapura tahun 2000 itu. Pertama kali datang baru dia bilang, kasih tahu saya begini, kamu datang dari mana? Saya bilang, saya datang dari Wagete. Dia bilang, ya kalau kamu dari Wagete, pegang firman Tuhan baik-baik. Saya bilang, kenapa Bapak? Dia bilang, semua rahasia yang tertutup berabad-abad lamanya akan dibukakan. Rahasia neraka itu akan dibukakan dari Wagete, dari Deya Cilmewo di Papua, dari Deya Wagete. Baru saya tanya beliau, Bapak sudah pernah ke Wagete? Tidak. Bapak di surga sudah kasih tahu saya. Itu yang pas tadi kamu sampaikan Wagete itu. Ternyata di situ baru saya tahu. Oh, berarti ini akan digenapi. Haleluya. Waktu dan memang itu di nubuatan itu tahun 1998 dan sudah digenapi 2023 sampai sekarang kami ada masuk di pekerjaan ini. Membongkar dulu rahasia neraka. Rahasia neraka itu akar-akar neraka sampai sumsum tulang-tulang air mani atau apa saja semua diperiksa habis-habisan hari ini. Saudara, tidak main-main pekerjaan ini. Itu soal nubuatan yang sedang digenapi. Haleluya. Lalu waktu kami sedang berdoa itu, tiba-tiba suara Tuhan datang. Suara Tuhan datang bilang begini, engkau orang kepercayaan Yahweh, jangan takut, beritahukanlah rahasia-rahasia yang dibukakan bagi engkau kepada semua bangsa, bagi mereka yang tertutup tetap tertutup, bagi mereka yang dibukakan tetap akan dibukakan. Pokoknya Bapak di surga tadi itu pagi tadi berbicara begitu. Jadi hal rahasia itu bukan kami angkat dari tayur dongeng dari Papua ini, tidak. Itu Roh Kudus sendiri sedang bukakan rahasia-rahasia ini. Rahasia apa? Rahasia tentang Injil kerajaan. Nah, sekarang Bapak pakai siapa? Ya, di akhir zaman. Bapak pakai Bapak, saya, hamba Tuhan lain di Kaimana, di Jayapura. Banyak hamba Tuhan lain di seluruh Papua. Kamu dengar ya? Hamba-hamba Tuhan dari Serui, dari Wandamen, pokoknya seluruh orang Papua asli yang sekarang Tuhan sedang pakai, yang sedang membuka rahasia ini. Jangan takut, tetap sampaikan berita bahwa Yesua itu orang Papua, dia raja di atas segala raja, dia lahir di Papua. Haleluya. Dan apa yang dibukakan semua itu, orang Papua yang sedang matanya dibukakan, sedang mendengar suara Tuhan tentang rahasia di negeri ini. Haleluya. Tetap bertekun dan tetap sampaikan berita itu. Haleluya. Karena itu berita yang benar. Haleluya. Berita yang kurus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Seperti kilat memancar meluncur sampai ke sebelah barat, mengikuti jika dekais atau garis katulistiwa. Lintasan-lintasan peristiwa semua Alkitab terjadi bermula dari timur. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Waisken, itu keajaiban-keajaiban Yahweh yang berabad-abad lamanya disembunyikan. Cuma karena moyang kami dikurung pada waktu itu karena ketidaktaatan terhadap menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari awal. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu rahasia-rahasia apa sebenarnya? Kita lihat kembali lagi ke itu. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 6. 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Wah, ini bahaya ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil terang, kemuliaan Masiah.
yang adalah gambaran Yahweh. Sebab haleluya, yang adalah gambaran Yahweh. Haleluya. Jadi sekarang orang Papua maupun juga orang Indonesia dan bangsa-bangsa kalau tidak percaya kegerakannya berita kudus dan tidak binasa dari selamat yang kekal yang datang dari timur ini. Haleluya, sesuai dengan nubuatan Markus 16:8, Matius 24 ayat yang ke 24, 27, 28, dan juga Matius Wahyu 22 ayat 1, 16. Bintang timur gilang gemilang, dan juga dari tempat yang gelap terbit bintang timur dalam hatimu. 2 Petrus 1 ayat 19. Dan semua nubuatan kitab para nabi, Yesaya, Yeskel, dan juga kitab Daniel, bahkan kegerakan kitab Wahyu hari ini sedang dibukakan. Kami berdoa tanya Tuhan, Papa, ini yang sekarang Tuhan sedang bukakan ini buku apa? Para Tuhan bilang begini, itu kitab meterai Wahyu yang kitab Wahyu yang dimeteraikan semua itu sedang dibukakan sama kamu. Tuhan bilang, Bapak bilang begitu tadi. Haleluya. Puji Yesus Hamasiah Adonai. Haleluya. Jadi saudara-saudari kita harus sadar, haleluya. Kalau anda tidak percaya, haleluya, berdoa. Dia baru berdoa, kan berlutut dan berdoa. Tanya Yesus Hamasiah Adonai. Haleluya. Karena Yesus Hamasiah Adonai hidup, dia ada di atas Papua, saudara-saudari terkasih. Tahun 2020 itu yang Bapak ada bilang itu. Kalau kamu selesaikan dosa-dosa moyang orang Papua turun-temurun, kalau sudah selesai, mulai diselesaikan itu, aku datang. Tuhan bilang, aku akan jalan nyata-nyata, aku akan mengadakan penampakan di semua orang-orang Papua yang ada di atas Papua ini. Semua orang-orang aku berkenan temui, aku akan jalan. Tuhan sudah bilang terang-terangan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita kembali lagi ke ini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan kepada kami, tetapi Yesua Hamasiah sebagai Adonai, dan diri kami sebagai hambamu, karena engkau, karena kehendak Yesua. Jadi kami menjadi hamba itu, hamba Adonai, untuk beritakan ini. Bukan kehendak kami, bukan kehendak Bapa. Bapa kan dulu tinggal di Morto. Kita juga tidak tahu waktu itu, kami tidak tahu bahwa nanti ke depan tuh nanti Bapak Tuhan pilih, Bapak Eli atau saya atau hamba Tuhan di Serui sana, atau di Raja Empat sana, atau di Kaimana di bawah, atau di Oksibil sana, atau di Pengge sebelah, di Jayapura, untuk bicara masalah Injil Kerajaan jadi sembunyikan berabad-abad lamanya. Haleluya. Haleluya. Tetapi itu kehendak Yesua. Kalau Tuhan menghendaki, haleluya, Yesua menghendaki, saya pilih Bapak Eli, saya pilih kamu. Makanya tadi ayat di bawah itu suara Tuhan dengan tegas. Kamu adalah orang-orang yang orang-orang kepercayaan yang dipercayakan oleh Adonai Yesua untuk membuka rahasia-rahasia Injil Kerajaan itu. Haleluya. Jadi tidak semua orang, Bapak. Haleluya. Tidak semua orang. Kami, saya, Bapak, hamba Tuhan lain yang ada di seluruh Papua yang sedang mendengarkan rahasia Tuhan di atas Papua. Banyak orang sudah mendengar visi Tuhan ini tentang rahasia di negeri ini, rahasia Injil Kerajaan di negeri ini. Haleluya. Puji Tuhan, itu orang-orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Walaupun dunia tidak percaya. Haleluya. Karena apa? Dasarnya dulu moyang orang Papua juga menolak Yesuamu. Haleluya. Bapak bilang begitu. Kamu akan kupilih kamu untuk menyampaikan ini. Walaupun dari antara keluarga Senasara pun akan menolak kamu. Karena dulu saya juga pada zaman generasi Yesua, saya datang pada zaman itu, pada moyang-moyang kamu juga menolak saya. Banyak yang tidak percaya. Haleluya. Nah, sekarang masih tidak percaya juga. Tadi ayat itu dibilang. Nah, kita lihat berikutnya itu. Nah, di Matius 10 ayat yang ke-26, 27 kita kembali. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Nah, tidak ada sesuatu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Itu rahasia neraka duraka sekalipun di bumi ini, Papua ini, Tuhan sedang buka semua. Akar-akar neraka, dosa, sampai pusat sumsum, tulang-tulang, air mani, saluran air kencing, semua otak besar kecil manusia sebagai pabrik dosa itu sedang diperiksa, sedang dibukakan, Bapak. Haleluya. Kau mau
tomo tertutup bagaimana? Telanjang terbuka, semua rahasia durhaka dibongkar. Kalau itu sudah mulai dibongkar apa? Yesus punya mata rohani sendiri. Haleluya. Ibrani 4:12-13 firman Tuhan keluar dan bermata dua, mata rohani Raja Wali. Tuhan punya mata Tuhan pakai untuk memeriksa tubuh ini luar dalam, periksa luar dalam. Haleluya. Para banyak orang bilang, saya ini kudus, haleluya, nanti saya masuk begini-begini. Tidak ada apa-apa. Ini zaman masa penghakiman sudah mulai masuk. Diperiksa luar dalam. Haleluya. Itu yang dibukakan rahasia-rahasia durhaka, neraka. Apa yang dibukakan itu kamu beritahukan, umumkan. Haleluya. Haleluya. Ya, tidak tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semua diketahui. Apalagi yang diketahui? Tentang Yosua disalibkan di atas Papua. Haleluya, itu juga semua diketahui. Haleluya. Umpamanya dalam piramida Tuhan dari 12 suku Israel itu, marga mana yang sekarang mencambuk Yosua? Oh, marga Pigai, marga Sawaa. Langsung Tuhan beritahu semua. Haleluya. Penghakiman itu ketika itu datang baru kau tidak percaya, itu kembali ke kamu. Haleluya. Umpamanya dari marga Sawaa telapakku Yosua. Haleluya. Nah, sekarang marga Sawaki harus merendahkan diri kalau itu Tuhan sudah bukakan seperti itu. Perkara-perkara dunia dalam pelanggaran HAM saja orang bisa deteksi di seluruh dunia, apalagi di surga punya saudara-saudari terkasih. Tidak ada yang tersembunyi, semua telanjang terbuka. Oh, haleluya. Kau mau sembunyi kah? Kau mau sembunyi di lubang batu mana? Kau mau pergi ke ujung bumi, kau mau sembunyi di bawah. Haleluya. Tidak ada, saudara-saudari terkasih. Haleluya, kau percaya sudah. Haleluya. Nah, kita lihat berikutnya. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dalam gelap maksudnya bagaimana ini? Itu berhubungan dengan apa ini, kegelapan, perbuatan-perbuatan gelap yang dilakukan, baru itu disingkapkan Roh Kudus. Haleluya. Nah, itu kita beritahukan dan bukakan. Haleluya. Ada kekuatan kuasa gelap yang sedang mengganggu orang Papua. Barang ini dia datang dari daerah Batak sana. Oh, dong belajar ilmu dari Batak, ilmu kerasakti. Nah, itu Roh Kudus singkapkan. Nah, oh iya, api Tuhan turun bakar langsung pusat ilmu sakti di Medan sana, di Batak. Nah, itu kuasa kegelapan. Itu bahasa, kalau kegelapan itu dibukakan, tidak ada bisa tersembunyi. Apalagi mau masuk di Papua ini, mau mengenosida orang Papua. Semua telanjang terbuka. Ini kawasan Tuhan, ini kota Tuhan Papua. Saudara-saudari terkasih, jangan main-main. Semua telanjang terbuka. Kamu kira perbuatan-perbuatan dilakukan di atas Papua itu orang tidak lihat? Ya, Tuhan sedang lihat semua di mata Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan dari berbagai, semua sedang mereka melihat, semua sedang pantau habis-habisan. Haleluya. Berhenti sudah, stop, jangan main-main ini. Kegelapan di atas negeri ini sudah. Katakanlah itu dalam terang. Terang itu apa artinya? Ditelanjangi. Haleluya. Diberitahukan supaya orang sadar dan bertobat. Dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu ke atas, di area atas rumah. Haleluya. Bapak, saya mau tanya, kalau kita lihat baca firman Tuhan di Perjanjian Lama, Baru, selain yang keempat Injil. Jadi yang lain ini, mereka itu menulis Alkitab itu, apakah langsung mereka ketemu Tuhan baru langsung Tuhan kasih buku langsung? Tidak. Atau tidak? Mereka dengar. Mereka dengar dan Roh Kudus sampaikan. Sampai Musa bilang begini, aduh, saya tidak pernah lihat Bapak Yahweh, saya hanya dengar suara Tuhan saja. Bapak berbicara dalam suara saja. Haleluya. Baru satu kali Bapak Musa minta untuk Bapak perlihatkan. Bapak di surga bilang, Musa, nanti kau lihat, tapi kau lihat saya punggung saja, kau tidak akan lihat. Cukup sudah kau dengar suara Tuhan itu sudah. Haleluya. Ini Musa sudah tanya sekarang. Banyak orang pikir Tuhan Yesus sendiri datang baru dia tulis kasih buku langsung boleh. Tidak ada, ini bermasalah perkara roh. Saudara-saudari terkasih. Ini namanya tahun Elohim berbicara. Tahun roh Yesua itu bermulut Yesua berbicara. Haleluya. Saudara-saudari, jadi tentang Injil yang Yesua sedang sampaikan kepada kami, itu yang kami beritakan. Yang sedang dibukakan itu yang sedang dibisikkan kepada kami. Bisik itu apa?
Kalau orang berbisik, bicara diam. Haleluya. Di telinga saja. Haleluya. Dong bilang sekarang dong pakai HP. HP saja canggih. Kumpul HP sana. Dong lewat kabel apa sampai bisa connect ya? Iya tuh. Apalagi Tuhan punya, be. HP saya canggih. Kita lihat orang di manusia tampil sana si dong video call lah. Malam-malam kasih siang kan. Surga punya itu lebih canggih, ale. Kok tidak percaya sampai haleluya. Jadi sekarang yang tidak percaya harus percaya. Yang ragu tidak boleh ragu lagi, haleluya. Harus imani. Tuhan sedang berbicara, sahabat, saudara-saudari terkasih. Surga punya itu canggih, haleluya. Katakanlah itu kepada terang, dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Haleluya. Ada orang bilang begini, tidak, kami masuk pujian penyembahan tinggi sampai kami tidak bisa dengar suara Tuhan. Dia bagaimana? Haleluya. Kami tidak bisa. Orang bilang, orang dengar suara Tuhan harus masuk pujian, main gitar sampai pujian penyembahan tinggi, masuk penyembahan bahasa roh. Haleluya. Baru bisa dengar suara Tuhan. Tidak ada. Pujian penyembahan itu adalah salah satu bagian yang ada di dalam kemah suci, di ruangan Maha Kudus, di ruangan kudus. Yaitu itu bagian dari dupa. Itu satu bagian pujian penyembahan, itu hubungan dengan Tuhan. Masing-masing membangun hubungan mesbah pujian penyembahan dengan Tuhan. Tapi begitu pujian penyembahan dibangun, itu namanya bawa berkat untuk Tuhan atau memberkati Adonai Masya. Haleluya. Itu dupa namanya, mesbah dupa. Tapi kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ ada doa-doa orang kudus harus naik. Itu bagian dari dupa. Ada bagian dari mesbah. Ada bagian dari mesbah. Ada juga bagian dari roti, pemecahan roti, meja roti. Juga ada bagian dari kaki dian. Haleluya. Jadi hadirat Tuhan itu, waktu kita pujian atau penyembahan, itu juga hadirat Tuhan turun. Tapi kita juga jalan dengan hadirat Tuhan. Kita berjalan dengan para nabi-nabi, para rasul, mereka jalan. Tuhan terus berbicara kepada mereka. Haleluya. Mereka bangun komunikasi. Elia waktu mau diangkat naik. Enok waktu mau diangkat naik. Haleluya. Elia ada bangun komunikasi dengan Tuhan. Enok bangun komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberitahukan, haleluya. Enok seperti berjalan dari Taman Eden. Taman Eden dia masuk sampai ke api Yahweh. Haleluya. Ini luar biasa perjalanan ini. Di dalam roh, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Akhirnya, ini ya, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Haleluya. Apa itu atap rumah? Sampaikan itu dari atas atap rumah. Atap itu bercerita, hubungan di atas kepala. Sampaikan berita itu kepada setiap kepala. Sampaikan itu kepada setiap orang. Jadi kalau orang naik di atas hubungan rumah baru dia berbicara. Orang dengar dalam satu pesta Yua atau pesta ini, dia bicara dari atas. Hal yang penting dia harus bicara dari atas atap rumah. Pokoknya dulu waktu pesta Yua tahun berapa itu di Paniai sana di Enaro. Itu mereka umumkan di atas atap pesta Yua itu bahwa nanti terjadi begini. Jadi hal penting pada zaman-zaman dahulu orang umumkan dari naik di atas atap rumah baru umumkan. Haleluya. Ini artinya kita sedang sampaikan berita ini bahwa Yesus lahir di Papua. Haleluya. Rahasia Injil Kerajaan yang sedang Tuhan bukakan di atas Papua. Haleluya. Kita beritakan itu hal yang penting. Hal yang penting. Jadi banyak orang berpikir yang matanya tertutup, belum dibukakan kepada mereka itu. Mereka bilang kami juga rohani, kami juga persekutuan doa, kami juga jaringan doa. Kami juga gereja ini, gereja itu. Tapi kenapa kami tidak dibukakan? Haleluya. Karena memang kamu tidak dipilih, karena kamu tidak percaya. Coba sekarang. Haleluya. Haleluya. Dan itu yang akan terjadi, itu masing-masing orang punya bagian masing-masing. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, kita harus yakin, percaya setiap pekerjaan rohani yang sedang terjadi di akhir zaman, terutama juga di atas Papua. Haleluya. Haleluya. Mari
kita yang sudah mata rohani sudah dibukakan untuk membuka rahasia-rahasia di atas Papua dari keabadian sudah disembunyikan dari keabadian, baik itu duraka, membongkar rahasia duraka, neraka maupun juga membongkar memberitahukan rahasia-rahasia Injil Kerajaan Yahweh dengan Yesua, supaya kita semua saling bahu membahu menyatukan visi, membangun satu kekuatan, haleluya, di atas Papua untuk percepatan pemulihan, supaya terjadi pertobatan besar-besaran, haleluya. Contohnya, puji Tuhan, kemarin Tuhan bilang begini, kamu orang Papua adalah kambing hitam untuk menyelesaikan dosa 12 suku Israel. Jadi Israel di sana itu dong, tunggu dulu, karena masalah ada di Papua. 12 suku Israel punya masalah itu ada di Papua. Jadi kami di sini berdoa, merendahkan diri. Makanya kami punya ringan doa itu penyelesaian dosa, pemulihan 12 suku Israel itu. Nah, di situ kan berdoa selesaikan. Waktu mulai selesaikan baru Bapak bilang begini, kalau dosa ini mulai diselesaikan, kepicikan Yakub itu kalau sudah mulai diselesaikan, tengkak tengkuk Israel itu kalau sudah mulai dibersihkan, itu Tuhan akan menampakkan diri di Papua dan di dunia. Benar, begitu itu terjadi, ini mulai terjadi. Penampakan malaikat tiba-tiba di mana? Di Gaza, di Yerusalem, haleluya, di Israel, haleluya, di Papua, haleluya. Karena apa? 12 suku Israel punya dosa sudah mulai selesaikan. Jadi mereka di sana itu diberkati, mereka tinggal dia. Yang menyelesaikan itu orang Papua. Karena Papua adalah tempat peristiwa terjadinya, TKP terjadinya di mana kepicikan Yakub, pemberontakan, penyaliban Yesus, dia terjadi di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, kami berdiri bagi Israel, haleluya. Banyak bilang kami ini jaringan hukum, kami mendukung Israel, haleluya. Saudara-saudari terkasih, yang Tuhan beritahukan kami itu tahun 2017 untuk kamu berdiri bagi Israel itu mulai berdoa dosa Israel, 12 suku Israel, terutama juga doakan Israel yang terhilang itu punya dosa ini. Siapa Israel yang terhilang di antara 12 suku Israel sampai hari ini? Suku Dan itu, haleluya. Itu intinya. Tapi ada dia punya saudara lain yang ada 6 suku Israel yang terdampar di atas Papua, Maluku, Indonesia, haleluya. Saudara-saudari, kalau itu sudah mulai diselesaikan baru ini namanya menguak rahasia, singkapan, duraka dibongkar, kejahatan Yakub turun temurun, Israel turun temurun sampai tadi pagi Bapak. Tuhan bongkar satu rahasia lagi. Tuhan bilang begini, napas mulut itu bau napas, bukan napas mulut tapi bau napas. Kami tanya itu Tuhan, itu apa? Tuhan bilang begini, kenapa Salomo itu bisa kawin 1000? Haleluya, kawin 1000. Itu karena dalam Salomo itu memiliki bau napas. Bau napas ini yang tadi pagi baru kami berdoa itu duraka punya. Tadi baru kami berdoa itu Tuhan lepaskan semua satu kali. Kenapa orang Papua ini persinan cukup tinggi? Ini sudah lintasan peristiwa ini terjadi di atas Papua ini. Ya, kalau kita sudah berdoa begini, kalau selesaikan masalah-masalah begini, penyakit AIDS yang sedang merajalela itu akan habis. Nah, sekarang kamu percaya sudah. Kunci satu-satunya itu orang Papua harus kembali kepada Yesua Masih Adonai yang sebenarnya di atas Papua untuk pemulihan di atas terjadi. Hari ini kita orang Papua hari ini bilang, kami digenosida habis-habisan. Kami sudah kehilangan akal. Tidak ada negara bangsa yang menolong kami. Haleluya. Sampai nubuatan Dan Tuhan bernubuat, Yakub bernubuat untuk Dan anaknya. Dan adalah seperti singa yang keluar dari Basan. Nah, dia akan menghakimi 12 suku, dia adalah saudara dari 12 suku Israel. Haleluya. Dan dia bilang saat menantikan keselamatan daripada Tuhan. Siapa Dan ini? Ya, sekarang itu mulai pertobatan harus terjadi dari daerah suku-suku Dani sana. Karena daerah suku Dani itu, wilayah Lapago itu masuk dalam wilayah suku Dan. Suku Dan ini yang banyak bikin dosa. Haleluya. Ini kita beritahukan bukan kami, tapi Roh Kudus beritahukan sedang membukakan rahasia duraka neraka di atas Papua ini. Kalau itu sudah mulai sadar dan kita kembali menantikan kepada Yesua Masih Adonai, haleluya. Kamu lihat pemulihan itu akan cepat terjadi, haleluya. Jadi suku-suku Dani, Lapago, Mepago, Anim, terus apa lagi?
Pokoknya yang Bapak Belanda dong bagi-bagi itu dengan dong cara-cara itu. Haleluya. Wilayah-wilayah ini harus kembali mengakui Yeshua Masya Adonai. Bahwa dulu mau yang kami seperti ini, kami minta ampun. Kemudian cepat terjadi. Saudara-saudari terkasih. Jadi ini kita kembali ke dia punya tema tadi bahwa kamu adalah orang-orang kepercayaan yang dipercayakan oleh Adonai untuk membuka rahasia kerajaan itu. Engkau orang kepercayaan Yahweh, jangan takut. Beritahukanlah rahasia-rahasia yang dibukakan oleh bagi engkau kepada semua bangsa. Bagi mereka yang bagi mereka yang tertutup tetap tertutup, tapi bagi mereka yang dibukakan rahasia akan tetap membukakan rahasia itu. Beritahukan itu kepada bangsa-bangsa. Haleluya, amin. Nah, sehingga saudara-saudari terkasih, sampai saat ini kami tetap akan memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Kami baik itu yang kami di pantai, di Mor, kami di Nabire, kami di Deyai, kami di Timika, di Jayapura, di Soron, Raja Empat, di Serui, di Wasior, ya, kami di Pengge sebelah, di Wamena sana, di Timika, Merauke, Asmat, Kaimana di bawah, Fak-Fak, Bintuni mana? Haleluya, Bintuni, haleluya. Sekarang itu Tuhan sedang kamu yang sedang membuka rahasia-rahasia. Tuhan sedang memberitahu kepada kamu di sana, kami di sini. Itu benar dari Tuhan dan kita tetap memberitakan Yeshua HaMashiach Adonai adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, raja orang Papua. Haleluya. Haleluya. Yang harus kita beritakan dan berita itu kita beritahukan kepada akar-akar bumi, ujung-ujung bumi, benua-benua, pulau-pulau. Haleluya. Maka pada waktu zaman-zaman dulu Belanda masuk dengan dong punya GKI, itu lagu yang dong biasa menyanyi itu. Dari pulau ke benua. Lagu itu tuh. Pulau mana? Dari Papua ke benua. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Haleluya. Berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan, di mana akhir zaman ini Tuhan sedang membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi berabad lama-lamanya, rahasia Injil yang kekal, rahasia Injil kerajaan, rahasia Injil keselamatan yang kekal. Haleluya. Kepada bangsa-bangsa yang berabad-abad lamanya disembunyikan di atas Papua ini oleh karena dosa. Haleluya Bapak. Dan pada saat ini pemulihan dan tahu pembebasan dan pemberitaan kebenaran sudah mulai terjadi. Dengan demikian Bapak, kami sudah memberitakan ini, biarlah Tuhan memberkati setiap orang Bapak dalam yang mendengarkan mengikuti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, Engkau memberkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudari terkasih.